Dengan lidahmu engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dengan hatimu pun engkau memberikan dirimu untuk Tuhan. Maka kehidupanmu akan berubah. Takdirmu yang buruk akan diubah menjadi takdir yang penuh dengan kebaikan. Salam, puji Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali di dalam program ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Daud di Surabaya. Puji Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam tentang pengertian firman Tuhan, mari kita berdoa. Buka hati Anda, berikan hidupmu untuk Anda. Katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, aku siap. Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami perlu campur tangan-Mu dan ubah setiap hidup kami Tuhan. Biarlah diri-Mu saja yang ada di dalam hidup kami, dan biarlah diri-Mu saja yang merubah diri kami. Karena kami ada oleh-Mu, karena kami hidup oleh-Mu, dan karena kami bergerak juga oleh-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Diri-Mu lah yang melakukan segalanya dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami saat ini untuk mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan melalui program ini Tuhan. Lawat kami semuanya Tuhan. Ubah kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah lawatan-Mu dan turun atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saudaraku, tema yang saya sampaikan adalah merubah takdir. Oh, mungkin Anda terkejut ya. Loh Pak, takdir kok bisa berubah Pak? Bagaimana takdirku yang begini Pak? Apakah takdirku bisa dirubah Pak? Dengar saudaraku. Ketika engkau saat ini mendengar program ini atau melihat program ini, hidupmu pasti diubah. Karena takdir Tuhan itu takdir yang luar biasa di dalam kehidupan anak-anak. Nah, apa sih pengertian takdir? Takdir adalah ketetapan yang dibuat oleh Tuhan. Nah, itu takdir. Tapi, bisakah kita itu merubah takdir itu? Dan saya berbicara takdir ini adalah takdir tentang dosa. Siapapun manusia tidak akan bisa merubah takdirnya bahwa manusia itu sudah berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup merubah takdir Anda. Dari Anda yang berdosa, dari Anda yang seharusnya tinggal di neraka, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, takdir Anda dirubah, Anda diampuni, Anda dibebaskan dari hukuman, Anda dilepaskan dari api neraka, dan pindah di dalam kerajaan surga. Saat ini, siapapun Anda yang mendengar dan melihat program ini, ayo, takdir Anda bisa dirubah ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Takdirmu yang berdosa, Tuhan bisa mengampunimu. Takdirmu yang kotor, Tuhan Yesus sanggup membersihkannya. Takdirmu yang tidak benar, Tuhan sanggup membenarkannya. Takdir Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Tetapi manusianya sendiri yang merubah takdir itu untuk keburukan. Kenapa takdir bisa dirubah oleh manusia? Karena manusia lupa dan lalai akan kebenaran firman Tuhan. Dengar saudaraku, setiap perintah yang keluar dari mulut Tuhan adalah kebenaran. Dan manusia melupakan itu. Akhirnya apa? Takdir manusia berubah. Seharusnya takdir manusia itu takdir
takdir yang diberikan Tuhan untuk kebaikan-kebaikan manusia. Tuhan tidak pernah memberikan takdir yang buruk bagi manusia. Tuhan tidak pernah memberikan takdir yang jelek untuk manusia. Takdir yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah takdir yang memberikan kebaikan. Anda mulai penasaran. Benarkah Pak takdir Tuhan itu takdir yang penuh dengan kebaikan? Ayo buka yuk Roma pasal 8 ayat 28 supaya Anda jelas bahwa takdir yang diberikan Tuhan di dalam hidup Anda adalah takdir yang penuh dengan kebaikan. Itu adalah ketetapan Tuhan, itu adalah peraturan Tuhan untuk Anda dan saya. Bahwa Tuhan memberikan takdirnya kepada kita, anak-anaknya, takdir yang penuh dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka. Bukan bagi satu orang, Bu. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kenapa manusia mengalami takdir yang buruk? Karena manusia tidak mengasihi Tuhan. Karena manusia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan Yesus ke muka bumi ini adalah untuk merubah takdir umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin merubahnya. Tuhan ingin membawanya kembali kepada takdir yang penuh kebaikan. Ini pengertiannya, saudara. Nah, kenapa sih manusia itu mengalami keburukan? Kenapa sih Pak takdir manusia itu kok jelek-jelek terus? Karena manusia sudah berdosa. Awalnya kena apa? Kok takdir manusia itu buruk? Nah, saya akan berikan penjelasan beberapa dan singkat saja supaya Anda mengerti kenapa takdir manusia mengalami keburukan. Buka yuk Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Ini adalah perintah yang diberikan Tuhan waktu itu, ceritanya kepada Adam dan Hawa. Perintah itu sama dengan firman. Perintah ini diberikan kepada Adam dan Hawa supaya tidak dilanggar. Saya bacakan ya. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah, dengar saudaraku, memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Halo, dengan apa? Dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah apa? Engkau mati. Ini jelas perintah Tuhan. Waktu itu diberikan kepada manusia. Manusia di sini adalah Adam. Dan Adam bersama Hawa melanggar perintah Tuhan. Kapan hari kita dengar khotbahnya Bapak Gembala toh? Dosa ini hamartia, tidak tepat sasaran atau melanggar perintah Tuhan. Inilah kenapa takdir manusia berubah menjadi takdir yang penuh keburukan. Karena manusia melanggar perintah Tuhan. Karena manusia tidak taat kepada Tuhan. Ini awalnya. Dan apa yang terjadi
ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan, yang terjadi ya pasti bersalah atau berdosa. Kita buka yuk pasal 3 ayat 6. Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada siapa? Suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi di sini keduanya melanggar perintah Tuhan. Dikatakan tidak boleh dimakan, tetapi dimakan. Inilah terjadinya chaos, kekacauan. Kacau gimana, Pak? Ya iya, perintah Tuhan dilanggar, kehidupan Adam dan Hawa jadi kacau. Inilah yang dilakukan Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan. Dan disinilah terjadi kekacauan. Seharusnya hidupnya atau takdirnya baik-baik saja, berubah menjadi keburukan, berubah menjadi kesialan, berubah menjadi kebodohan. Seharusnya tidak berdosa menjadi berdosa. Jadi disinilah takdir manusia itu berubah. Awalnya takdir manusia itu diberikan Tuhan, takdir yang penuh kebaikan. Karena kesalahan manusia, hamartia, dosa itu, takdir manusia berubah menjadi takdir yang penuh dengan keburukan. Nah, nanti ada ceritanya lagi. Takdir yang buruk bisa dirubah oleh Tuhan Yesus. Siapapun manusia tidak akan bisa merubah takdirnya untuk benar di hadapan Tuhan. Siapapun juga. Tetapi ketika manusia itu menyadari ada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, disitulah takdir manusia itu bisa berubah. Nanti saya jelaskan. Nah, akhirnya timbul apa? Roma 3 ayat 23 dikatakan apa? Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua manusia sudah berdosa. Ini takdir manusia ketika manusia sudah meninggalkan atau melanggar perintah Tuhan. Kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan jati diri dari Tuhan, kehilangan kebaikan dari Tuhan, dan hidup dalam dosa. Tapi dengar, kabar baiknya, takdir Anda bisa berubah ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan ingin Anda kembali kepada awalnya. Tuhan ingin Anda hidup di dalam kebaikan-kebaikan bersama Tuhan. Tuhan ingin Anda dihapuskan dosa-dosanya. Tuhan ingin Anda dilepaskan dari kebinasaan. Tuhan ingin Anda dibawa kembali ke surga. Tuhan tidak ingin Anda ada di dalam neraka. Tuhan ingin Anda dibawa kembali ke surga, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ada yang harus dilakukan oleh manusia untuk bisa merubah takdir yang buruk menjadi takdir yang penuh dengan kebaikan. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17, Tuhan datang untuk memberikan keselamatan. Tuhan datang untuk memberikan pembebasan. Tuhan datang untuk memberikan kelepasan. Tuhan datang untuk membebaskan manusia dari hukuman. Jadi, manusia bisa merubah takdirnya yang buruk menjadi takdir yang baik adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah jalannya. Ayo kita buka yuk Yohanes. Yohanes pasal 3
Semuanya pasti hafal ini ya. Tapi perlu saya ulang kembali supaya Anda lebih ingat lagi. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudaraku, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Untuk menyelamatkan oleh Dia. Hanya Yesus Tuhan yang bisa memberikan kehidupan yang kekal, yang tidak binasa. Hanya Yesus Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia. Hanya Tuhan Yesus yang dapat merubah takdir keburukan menjadi takdir kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan tadi siapa? Barang siapa mengasihi Tuhan. Jika orang mengasihi Tuhan Yesus, berarti orang itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Barang siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, berarti hidupnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ayo siapapun engkau saat ini, mungkin engkau sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang merubah takdir Anda. Saudaraku, katakan itu juga. Jika engkau punya saudara, jika engkau punya sahabat, jika engkau punya teman yang belum mengenal atau mengerti siapa Tuhan Yesus itu, sampaikan. Tuhan Yesus yang merubah takdir manusia, yang seharusnya berdosa bisa diampuni, yang seharusnya masuk neraka bisa dibawa ke surga, seharusnya tidak terima keselamatan bisa terima keselamatan. Tuhan Yesus melakukannya itu. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup Anda. Dan katakan juga kepada mereka, apa yang harus dilakukan untuk bisa merubah takdir yang buruk menjadi takdir yang penuh dengan kebaikan. Saya berikan juga bagaimana supaya takdir itu berubah. Apa yang harus kita lakukan. Dengan apa kita harus berbuat itu. Saudaraku yang terkasih, sudah saya jelaskan tadi, Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Nah, sekarang bagaimana dan dengan apa kita bisa merubah takdir itu? Ini harus Anda lakukan. Kalau Anda belum percaya Tuhan Yesus. Kita buka yuk. Kalau Anda percaya, puji Tuhan. Lebih dalam lagi percaya. Dan kalau Anda ingin menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain, saya berikan caranya. Supaya Anda bisa menjelaskan. Ini caranya. Amsal pasal 18. Ada 2 cara saudaraku yang harus dilakukan. Kita sama-sama belajar ya. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Ini yang harus Anda lakukan. Yang pertama, dengar. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, dengan lidah manusia mengatakan. Demikian juga dengan lidah manusia bisa merubah takdir hidupnya. Katakan dengan lidahmu bahwa Yesus itu Tuhan. Katakan dengan lidahmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamatku. Maka Tuhan akan merubah hidup Anda. Dengan lidah yang pertama. Dan yang kedua kita buka di dalam 1 Samuel. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16.
ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal ke-16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, dengar saudaraku, tetapi Tuhan melihat hati. Dengan lidahmu engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan hatimu pun engkau memberikan dirimu untuk Tuhan, maka kehidupanmu akan berubah. Takdirmu yang buruk akan diubah menjadi takdir yang penuh dengan kebaikan. Jangan pikir takdir kebaikan hanya di dunia ini, no. Takdir kebaikanmu sampai di surga. Karena Tuhan memberikan pengampunan dosa dalam hidupmu. Karena Tuhan Yesus memberikan keselamatan di dalam hidup Anda. Dua ini yang Anda lakukan. Atau sampaikan kepada saudara-saudaramu. Atau sampaikan kepada teman-teman. Atau sampaikan kepada orang terdekat Anda. Dengan lidah kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan hati kita memberikan diri ini untuk kemuliaannya. Tuhan pasti merubah takdir Anda. Ayo siapapun Anda saat ini, jangan engkau berpikir takdirku buruk terus, Pak. No. Engkau punya lidah untuk mengucapkan kebaikan-kebaikan. Engkau punya lidah untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Engkau punya lidah untuk selalu mengagungkan Tuhan. Dan engkau punya hati untuk memberikan hidupmu untuk Tuhan. Dengar saudaramu, dengar saudaraku, dengar semuanya. Berikan hatimu untuk Tuhan. Jangan berikan hatimu untuk setan. Karena engkau adalah milik Tuhan. Katakan kepada saudaramu, katakan kepada orang terdekatmu, engkau adalah milik Tuhan. Jangan engkau bimbang, dan jangan engkau bingung, dan jangan engkau merasa takdirmu tidak bisa dirubah. Takdirmu bisa dirubah dengan lidahmu. Takdirmu bisa dirubah dengan hatimu. Ketika dosa, ketika hidupmu ada di dalam keburukan, ingat, engkau punya Tuhan Yesus yang sanggup merubah takdirmu. Puji Tuhan dan dengar, ini adalah hati Tuhan. Anda ingin tahu apa sih isi hati Tuhan untuk Anda? Anda harus tahu. Supaya apa? Supaya Anda memahami. Oh, ini tak maksudnya hati Tuhan untukku. Oh, ini tak ingin yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Supaya Anda tidak terpuruk terus, saudaraku. Ya, Tuhan ingin Anda hidup di dalam kebaikannya. Pakai ayat terakhir, kita buka yuk. Yeremia. Anda ingin tahu hati Tuhan, ini hati Tuhan. Yeremia pasal 29, mulai ayat yang ke-11 sampai ke-14 ya. Nah ini, kalau Anda ingin tahu hatinya Tuhan. Dan kalau Anda ingin tahu, Tuhan ingin merubah takdirmu seperti keinginan hatinya. Ini hati Tuhan. Dengar saudaraku, Yeremia pasal 29 mulai ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui, dikatakan aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Nah, rancangan-rancangan ini hati Tuhan. Tuhan tuh punya rencana-rencana. Hati Tuhan itu ingin semuanya itu baik. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan ingin ada di dalam hidup Anda. Saya ulangi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa? Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu, catat saudaraku, atau lebih dalam lagi masukkan dalam hati Anda.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah keinginan hati Tuhan, supaya Anda ini memiliki damai sejahtera. Inilah hati Tuhan, supaya Anda tidak masuk dalam kecelakaan atau pencobaan. Inilah hati Tuhan, supaya harapan-harapan Tuhan itu ada di dalam hidup Anda. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nih, kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan enggak meninggalkan engkau. Hati Tuhan selalu ada di dalam dirimu, dan Tuhan ingin mendengar suaramu. 13. Apabila kamu mencari aku, apa yang dikatakan saudaraku? Kamu akan menemukan aku. Anda gak sia-sia mencari Tuhan. Tuhan pasti mendatangimu. Bahkan engkau akan menemukannya. Lanjut. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan apa yang Anda dapatkan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Catat ini saudaraku. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tempat Anda ada di surga, dan Tuhan ingin membawa Anda kembali ke surga. Tuhan tidak ingin Anda tercerai-berai dengannya. Tuhan tidak ingin Anda jauh dengannya. Inilah hati Tuhan, bahwa Tuhan ingin bersama dengan Anda. Ayo, siapapun Anda saat ini, kalau engkau berpikir bahwa nasibmu buruk, bahwa engkau berpikir bahwa takdirmu jelek, dengar, Tuhan Yesus dapat merubah takdirmu. Halo saudara-saudariku yang terkasih, ayo gunakan lidahmu untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Ayo gunakan hatimu untuk kemuliaan Tuhan. Ayo berikan hidupmu hanya untuk Tuhan, bukan untuk setan. Sebagai firman yang terakhir, jangan lupa berdoalah dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Hidupmu pasti diberkati dan takdir dapat dirubah dengan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Siapapun Anda saat ini, ayo katakan dalam hatimu, sadarilah bahwa masih ada Tuhan yang bisa merubah hidup Anda. Ayo sadarilah bahwa ada Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Siapapun diri Anda, Tuhan sanggup merubah hidupmu. Siapapun diri Anda, Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Siapapun diri Anda, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Saudaraku yang terkasih, jangan engkau bimbang dan jangan engkau putus asa bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, bahwa Tuhan sanggup menjadikan yang terbaik dalam hidupmu. Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau percaya Tuhan, kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, dengar ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti yang terbaik turun atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sumber kuasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kehidupan yang kekal, lepas dari kebinasaan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membawa kami kembali tinggal di dalam kerajaan surga-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka semuanya Tuhan. Berkati bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan, jauhkan dari segala malapetaka apapun. Ampunilah Tuhan, segala kesalahan, segala dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu saja yang turun atas negeri dan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun juga atas seluruh gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Berkat-Mu turun juga atas seluruh gembala-gembala yang ada di Indonesia dan seluruh jemaat-jemaatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun atas semua Tuhan, anak-anak-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami beserta wakilnya, juga seluruh staf-stafnya Tuhan yang ada di pusat maupun daerah. Berkat-Mu turun atas mereka semuanya Tuhan. Berkati seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan beserta keluarga besar beliau Tuhan. Apapun yang beliau perbuat Tuhan, berkat-Mu turun atas beliau Tuhan. Dalam nama Yesus juga berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Gereja Allah Baik Jemaat Dat Surabaya ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah ruah atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus, berkati setiap program-program yang dilaksanakan oleh Gereja Allah Baik Jemaat Daat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, program-program ini untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.